Guys, ternyata Pindad Komodo adalah antara kenderaan tempur. Dalam diam-diam, ternyata Pindad Komodo paling canggih di Asia Tenggara, katanya di sini. Selain panser ataupun tank, salah satu kenderaan yang penting dalam suatu pertempuran adalah rantis atau kenderaan taktis. Jom guys, kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya, Brozul Channel guys. Jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei dan orang Singapura? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda semua sihat, alhamdulillah, dan sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita ya guys, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Supaya apa guys? Supaya kita sentiasa beramal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bagi anda yang baru saja sampai ke channel saya, macam biasa yang saya selalu sebut setiap hari, jangan lupa tekan subscribe dan jangan juga lupa klik butang locengnya sekali guys. Bukannya apa, supaya anda akan sentiasa dapat notification ataupun video-video terbaru yang saya uploadkan untuk anda semua guys. Bukannya apa guys, setiap hari saya akan uploadkan video pada jam 6 petang waktu Malaysia guys. Tapi kalau di Indonesia mungkin jam 5 petang lah, kerana Indonesia dia lewat 1 jam daripada waktu Malaysia. Setiap hari insya-Allah guys, saya akan uploadkan video-video viral ataupun video-video reaction yang saya reactionkan untuk anda semua. Okey, hari ini saya nak reaction lagi satu lagi video daripada channel, iaitu channel Top 5 Merdeka. Guys, Top 5 Merdeka ni saya biasa juga reaction video daripada channel mereka. Katanya di sini yang seperti tajuk yang saya katakan tadi, diam-diam ternyata Pindad Komodo paling canggih di Asia Tenggara. Oh, siapa yang mengeluarkan Pindad Komodo guys dalam dunia ni? Tentulah Indonesia guys. Dia kata Pindad Komodo adalah paling canggih di Asia Tenggara. Wow guys, bagaimana videonya dan bagaimana ceritanya, kita tak nak buang masa Jom kita sama-sama tonton dan reaction videonya bersama dengan saya, Brozul Channel guys. Jom. 2000 years later. Okay guys, jom kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. 1, 2, 3. Wah, dahsyat guys. Daripada filem dia punya intro dia. Ini Fast Furious ni. Oh. 5 kendaraan taktis lokal paling menakutkan di Asia Tenggara. Sebelum kita mulai, pastikan kamu tekan tombol merah subscribe di bawah, juga tekan bel notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan setiap video baru dari channel ini. Dan jangan lupa untuk kasih like video ini. Selain panser atau tank, salah satu kendaraan yang penting dalam suatu pertempuran adalah rantis atau kendaraan taktis. Kendaraan taktis tak hanya karena memiliki mobilitas yang cepat, kendaraan taktis juga diunggulkan karena memiliki banyak fungsi, mulai dari pengangkut, personel, hingga penyerang. Nah, beberapa negara di Asia Tenggara sudah mampu membuat rantis sendiri. Hasilnya pun tak kalah dengan buatan negara-negara di Eropa atau Amerika. Malaysia pun ada juga buat guys. Dari itu, untuk video kali ini kita akan membahas 5 kendaraan taktis buatan lokal paling menakutkan di Asia Tenggara. Dilansir dari berbagai sumber, berikut 5 di antaranya. 5. White-Star GK M1. Yang satu ini merupakan rantis buatan perusahaan asal Malaysia, White-Star Defense. Rantis ini memiliki kesamaan dengan Humvee, rantis asal Amerika Serikat. Mulai diproduksi pada tahun 2016, White-Star GK M1 memiliki banyak varian, mulai dari weapon platform, gun tower, SOV, rapid rover hingga fitted for radio. Yang Malaysia punya buat guys Nah, memiliki berat 4 ton, panjang 5,7 meter, lebar 1,8 meter, dan tinggi 2 meter. Rantis ini memiliki kecepatan hingga 110 km per jam.
Selain itu, dari segi senjata, Wetstar GKM1 dapat dipasangi dengan M134D Gatling Gun atau senapan mesin M2 Browning 12,7 mm atau juga bisa dipasangkan rudal Starstreak SAM. Rudal pun boleh pasang, guys. Nah, sampai saat ini rantis Wetstar GKM1 digunakan oleh baru satu negara, yaitu Malaysia. Malaysia setidaknya memiliki 44 unit dari rantis ini. 44 unit, guys. 4. First Wind. First Wind adalah rantis berkualifikasi Mine Resistant Ambush Protected yang memiliki desain V-shaped monocoque hull dengan posisi mesin yang berada di depan. Kendaraan yang dilengkapi dengan 2 pintu di setiap sisi bodi dan 1 pintu tunggal manual di bagian belakang ini didesain oleh perusahaan asal Thailand Chai Seri Metal and Rubber pada tahun 2010. First Wind 4x4 ini adalah kendaraan dengan mobilitas tinggi dan lincah yang mampu beroperasi di berbagai medan seperti berlumpur, tanah lunak, dan berbatu pada kondisi iklim yang ekstrim, termasuk pada suhu tinggi dan lembab. Nah, First Wind dirancang mampu membawa total 8 personel, sudah termasuk komandan, sopir, dan penembak. Selain itu, dari sisi ketahanan, rantis asal negeri Gajah Putih ini mengadopsi armor Stanak 4569 level 1 hingga level 3. Itu artinya kendaraan ini dapat menahan terjangan proyektil kaliber 7,62 mm dari jarak 30 meter dengan kecepatan luncur 930 meter per detik. Sementara itu, untuk menahan ledakan, bagian bawah dan roda First Wind ini sanggup mengantisipasi efek ledakan ranjau seberat 8 kg. Nah, sama seperti rantis pada umumnya, First Wind dilengkapi dengan senapan mesin berat kaliber 12,7 mm pada bagian atap. Namun, tempat senjata First Wind ini dapat diganti dengan beragam jenis senjata lain. Boleh letak dari segi senjata dimensi, lain, guys. First Wind memiliki panjang 4,61 meter, lebar 2,2 meter, tinggi 2 meter, dan memiliki ground clearance 0,4 meter. Ground clearance, ya? Nah, selain dioperasikan Thailand, First Wind juga digunakan oleh negara lain seperti Malaysia dan Indonesia. Di Malaysia sendiri, First Wind berganti nama menjadi AV4 Lipan Bara setelah produksi rantis ini dilakukan secara lisensi oleh perusahaan asal Malaysia DevTech. Sedangkan di Indonesia, First Wind pertama kali muncul pada saat hari ulang tahun TNI yang ke-74 pada 5 Oktober tahun 2019 dan memiliki nama Hanuman. So, Indonesia dengan Malaysia ada membeli First Wind ni ya, dengan Thailand. Wow, baru saya tahu, guys, bila saya tengok video ni. Wow, hebatnya. 3. Macam kata lumba. Ataf. Kali ini datang dari Indonesia. P6 Ataf adalah rantis yang diproduksi oleh perusahaan asal Tangerang, Banten, SSE Defense atau PT Sentra Surya Eka Jaya. P6 Ataf ini pertama kali muncul di publik pada pameran Indo Defense pada tahun 2016. Ataf, yang berarti All Terrain Attack Vehicle, adalah rantis yang memiliki mobilitas yang tinggi. Dengan berat yang hanya 2 ton, P6 Ataf bisa dibawa menggunakan Hercules atau bahkan digantung ke helikopter berat. Oh, boleh digantung. Walaupun rantis ini hanya mempunyai proteksi baja yang ringan, namun hal ini untuk memastikan ringannya bobot kendaraan dan kelincahannya. Mulai digunakan sejak tahun 2016, P6 Ataf menggunakan desain rangka tubular dan bodi terbuka tanpa pintu dan kaca pelindung dengan material penyusunnya yang terbuat dari baja kelas tinggi dan dual aluminium. Selain itu, rantis ini dilengkapi dengan mesin turbo diesel 4 silinder 2500 cc sehingga mampu melaju dengan kecepatan 120 km per jam dengan daya jelajah hingga 500 km. Sedangkan untuk senjata, P6 Ataf ini dilengkapi 3 titik dudukan untuk memasang senjata, yaitu di atas, di samping kiri, dan samping kanan, yang biasanya diisi dengan senapan mesin 7,62 mm. Ya, hebat. Nah, sebagai kendaraan off-road, P6 Ataf menggunakan suspensi independen dan derek di bagian depannya, sehingga sangat cocok untuk jalan yang berlumpur dan bebatuan. Tak sampai di situ, keempat ban P6 Ataf ini juga sanggup menahan terjangan proyektil. Memiliki dimensi panjang 4,6 meter, lebar 2,3 meter, dan tinggi 1,5 meter, P6 Ataf ini setidaknya digunakan oleh Kopassus dan Paskas. Kopassus dan Paskas yang biasa gunakan. Oh, tepi-tepi dia boleh berdiri ya. Dan dia boleh bawa.
Cantik desain 2. dia. LSV Mark II atau Spider. Selanjutnya ada rantis asal Singapura yaitu Light Strike Vehicle Mark II atau Spider. Yang satu ini dibuat oleh perusahaan asal Singapura ST Kinetics dan pertama kali diperkenalkan pada tahun 2013. 2013 Nah, baru sama seperti lagi. P6 rantis Spider juga memiliki mobilitas yang sangat tinggi. Selain bisa boleh diangkat diangkat. menggunakan pesawat atau helikopter berat, rantis ini juga mampu memanjat dan melintasi tanjakan serta mampu menempuh medan yang sulit. Wow. Rantis Spider memiliki berat 1,8 ton, panjang 4,9 meter, lebar 2,1 meter, tinggi 1,8 meter, dan berkapasitas hingga 6 orang kru. Selain itu, rantis ini dilengkapi dengan mesin boleh jalan PSA batu-batu macam ni, ya? DW10B turbocharged 4 silinder sehingga mampu melaju dengan kecepatan hingga 110 km per jam. Sedangkan untuk persenjataan, rantis Spider bisa dipasangkan STK-40 Automatic Grenade Launcher atau Spike rudal anti-tank dan bisa ditambah lagi dengan senapan mesin 7,62 mm. Kemampuan manuver yang baik dan mobilitas kecepatan yang tinggi membuat rantis kebanggaan Singapura ini sangat ideal untuk dukungan tembakan jarak dekat bagi pasukan infanteri dan pasukan operasi khusus. Nah, sampai saat ini rantis Spider digunakan oleh hanya Singapura saja, yaitu untuk Guards Unit tentara Amerika. Namun, rantis Spider ternyata juga memiliki versi ekspor, hasil kolaborasi Singapura dan Australia, dan juga sudah digunakan oleh banyak negara seperti Singapura, Yunani, Israel, Amerika Serikat, bahkan Indonesia. Sebelum kita ke nomor 1, kalau kamu suka dengan konten-konten dari channel Top 5 Merdeka, maka jangan lupa juga follow akun Instagram admin Top 5 Merdeka, karena di sana kita juga akan mempost berbagai 5 fakta-fakta menarik hampir setiap hari. Linknya ada di deskripsi. 1. Komodo. Komodo. Yang terakhir ada Komodo yang merupakan buatan siapa lagi kalau bukan PT Pindad. Ya, PT Pindad. Yang satu ini dengan lapisan baja buatan dalam negerinya, yaitu dari PT Krakatau Steel, mampu menahan peluru hingga berkaliber 7,62 mm. Mulai didesain sejak tahun 2011 dengan biaya produksi per unitnya yang mencapai 3 miliar rupiah, rantis ini memiliki kemampuan dan mobilitas yang luar biasa. Kendaraan taktis yang satu ini mampu menempuh segala medan berat, baik itu jalan berlumpur, berpasir, berbatu, serta bergunung-gunung, dan juga mampu menerjang tanjakan 31 derajat dengan kemiringan sisi hingga 17 derajat. Secara umum, dimensi rantis Komodo memiliki berat 5,8 hingga 7,3 ton, panjang 5,5 meter, lebar 2,25 meter, tinggi 2,15 meter, dan tergantung variannya mampu diisi 3 hingga 12 orang kru. Rantis Komodo memang memiliki banyak varian, mulai dari battering ram, recon untuk misi pengintaian, APC Police yang berkapasitas hingga 12 orang, hingga missile launcher yang dapat meluncurkan rudal Mistral yang terpasang pada bagian belakang kendaraan. Secara umum, rantis Komodo dilengkapi dengan senapan mesin 7,62 hingga 12,7 mm. Dan selain memiliki bodi anti peluru, rantis Komodo juga dilengkapi dengan kaca anti peluru. Tak sampai di situ, rantis Komodo ini juga bisa dipasangkan kubah Canon Cockerel CPWS dengan peluru berkaliber 25 hingga 30 mm. Nah, memiliki kecepatan hingga 110 km per jam dengan daya jelajah hingga 700 km. Rantis Komodo setidaknya digunakan oleh TNI Angkatan Darat, Kopassus, Brimob, bahkan juga digunakan untuk misi PBB di Timur Tengah. Guys, dia boleh letak meriam yang kereta kebal punya tu. Masya Allah, dia punya hebat dia boleh guna senjata tu. Saya ingatkan dia boleh guna senjata macam machine gun biasa-biasa tu yang kita kaliber yang kecil je. Rupanya dia boleh yang untuk kereta kebal tu pun boleh letak di atas. Luar biasa Masya Allah. Ni dia boleh tukar senjata dia. Jadi itulah dia 5 rantis buatan lokal paling menakutkan di Asia Tenggara versi Top 5 Merdeka. Nah, kalau kamu punya info tambahan atau punya ide untuk video baru, tulis saja di komen bawah. Jangan lupa kasih like video ini jika kamu suka, share juga video ini ke seluruh sosial media yang kamu punya. Terima kasih banyak karena telah menonton dan nonton juga video-video menarik lainnya dari channel ini.
Guys, kita dah tonton dan tengok sama-sama tadi bagaimana 5 kenderaan tempur ataupun pindad ataupun kenderaan kalis peluru yang diperbuat di berbagai-bagai negara, 5 negara lah, termasuk Malaysia pun ada juga tadi. Dan last kali kita ke Peter Pindad. Sangat hebat dia punya buatan dia, Masya Allah guys. Saya tengok pun sangat kagum lah betapa hebatnya dia punya kenderaan dia tu. Anti peluru, cermin dia pun anti peluru, tak akan tembus lah. Dengan kehebatannya, dia punya taktikal, dia boleh masuk ke dalam lumpur, ke dalam air, dan dengan kelajuan hingga sampai 110 km sejam kelajuannya. Masya Allah, memang sangat hebat guys. Itulah saya kata, memang kalau Indonesia buat sesuatu kenderaan tempur, memang sangat hebat. Sebab mereka dah biasa, dia dah biasa buat kenderaan tempur, jadi benda tu bagi mereka biasa je. Dan Malaysia pun ada juga buat, dan yang baru-baru ni pun Malaysia pun ada juga buat yang terbaru ni lah. Yang Malaysia pun tidak kurang juga hebat kan. Ada yang terbaru tu yang buatan Malaysia, itu daripada Mildev, yang dinamakan sebagai kata dia Tarantula nama dia. Tak silap saya lah, Tarantula. Tarantula ni adalah seperti seekor labah-labah lah, nama daripada labah-labah. Daripada situ Mildev ambil nama dan letak kepada kereta perisai yang buatan Malaysia tu. Dan saya salute juga kepada Indonesia. Masya Allah, memang hebat buatan Peter Pindad. Komodo nama dia, kenderaan perisai tu. Sangat hebat guys, memang sangat luar biasa guys. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga guys. Sampai berjumpa lagi kita di reaction yang akan datang. Dan jaga kesihatan anda, keluarga anda dan diri anda sendiri yang paling penting guys. Dan jangan lupa makan ubat ataupun minum ubat guys, jika anda ada yang terasa demam ataupun sakit kepala ataupun batuk-batuk. So, Assalamualaikum, goodbye guys, bye bye.